Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Lukman, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado. Program studi PPG, Pendidikan Matematika. NIM PPG saya 239064414. Pada hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan UKIN, video praktik mengajar di kelas 8C SMP Negeri 2 Samaturu yang terletak di Desa Meura, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada materi Teorema Pitagoras dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, coba berdiri dulu semuanya. Perhatikan di samping kiri atau kanan. Lihat sampah. Jika ada sampah dibuang. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, saya cek kehadiran kalian. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir, nak? Vicky? Ya, jadi Vicky Husnul Rida sakit. Selain dari itu? Sapril. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Untuk seluruhnya duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bersalam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita melanjutkan, mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, ya. Siapa bisa pimpin dirjen? Ya, silakan, nak. Naik ke depan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, pusana airku Indonesia. Selesai. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Teorema Pitagoras. Ya, pernah dengar istilah itu? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Kalau segitiga siku-siku pernah lihat? Pernah. Tujuan pembelajaran hari ini itu melalui metode diskusi kelompok atau kolaboratif dengan pendekatan TIPEC menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan bantuan media video pembelajaran PPT,
LKPD, dan alat peraga sederhana. Peserta didik diharapkan dapat yang pertama membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Yang kedua, ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kalian dapat membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Kemudian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Itu ya. Adapun manfaat kita mempelajari teorema Pitagoras itu dapat digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik yang tidak dapat diukur secara langsung ya. Misalnya mungkin pernah lihat layang-layang? Kan kalau layang mungkin bisa diukur itu benangnya kan? Nah, jaraknya dari kita ke pas di bawah layang-layang itu bisa diukur, tetapi kira-kira tingginya layang-layang bisa kalian ukur? Ya? Itu bisa digunakan teorema Pitagoras ya, dan dapat juga digunakan dalam merancang desain dan konstruksi, misalnya mau bikin rumah atapnya. Baiklah anak-anak, Bapak punya pertanyaan melalui video ya, diamati ya, kemudian berikan jawabannya. Bisa dilihat kan? Kisah polisi laut. Suatu hari, polisi laut beroperasi menuju ke Pulau B, Pulau C, Pulau D, dan kembali lagi ke Pulau A. Operasi atau patroli tersebut berjalan tahun. Kalian memiliki cara yang lebih praktis. Kemudian, jarak manakah yang paling dekat dari A ke Pulau C? Terima kasih. Oke. Sudah diperhatikan ya? Kira-kira menurut kalian, sesuai dengan pertanyaan video tersebut, mana jarak yang paling dekat dari A ke C? Kira jalur mana kira-kira paling dekat? Yaitu langsung A ke C langsung? Atau harus lewat D dulu baru ke C? Itu langsung? Ya betul ya, langsung ke C. Anak-anak pernah lihat begini? Atau ada yang pernah? Ya? Belum pernah? Ini namanya alat peraga sederhana ya, yang Bapak Guru buat dan memberinya nama alat peraga tepi. Tepi itu teorema Pitagoras ya. Jadi Bapak kasih nama tepi ya, atau teorema Pitagoras ya. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C ya. Dan di mana sisi-sisi segitiga ini terdapat persegi ya. Ya kan? Nah, ini sebentar kalian akan gunakan untuk membuktikan kebenaran teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Ini maksudnya ya, sisi miringnya ya. Dan sisi sikunya yaitu sisi A dengan sisi B. Sedangkan sisi miringnya adalah sisi C. Ya? Ya. Agar kalian lebih paham tentang teorema Pitagoras, perhatikan video berikut.
Bisa dilihat? Oke, diamati ya. Suaranya bisa dengar? Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang materi teorema Pythagoras dengan sebuah materi yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Jadi, kamu berlama-lama lagi, agar simak ya penjelasannya. Kalian tahu tidak siapa nama gambar yang ada di dalam tubuh ini? Ya, dia adalah Pythagoras. Menemu rumus teorema Pythagoras yang berasal dari Yunani. Yang salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Jadi, teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Apa yang kalian petik dari tayangan video yang baru kalian saksikan? Ya, coba angkat tangan satu orang. Coba nak. Berdiri. Kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di mana dalam satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, ya. Bapak sudah buat kelompoknya, perhatikan pada tayangan di atas. Jadi, kalau misalnya nama kalian di 01, berarti itu adalah kelompok 1, ya. Yaitu diantaranya Nur Afni, Jamila Tamsil, Arfa, Sulaiman, Hastiani. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing, nak. Di sini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kelompok berapa, nak? Kelompok 4. Di sana, nak. Anak-anak, Bapak akan bagikan kalian LKPD. Anak-anak, silakan dikerja masalah yang ada di LKPD tersebut dikerjakan secara berkelompok, ya. Kalian bisa mencari referensi, ya, atau mencari informasi lewat buku, paket, bisa juga menggunakan HP atau internet, ya, cari informasi tentang teorema Pythagoras. Coba masing-masing kelompok ambil satu alat peraga di depan. Kelompok 1. Ambil satu itu kartunya, ya. Kartu perseginya. Itu kartu persegi. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Mana, nak? Oh, ini. Ini kan dapat dilakukan dengan 2 cara, ya. Karena yang dicari adalah kawat yang digunakan, ya. Di sini kan ada 2. Kawat yang pertama dengan kawat yang kedua. Ini membentuk sisi miring pada segitiga siku-siku, ya. Di sini panjangnya ini untuk kawat yang 1, ya. Yang garis tegaknya yaitu 6 meter. Anak-anak perhatikan, jangan lupa tulis namanya di LKPD, ya. Tulis nama kelompoknya dengan nama-nama anggotanya, ya. Anak-anak, kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan, ya. Menggunakan alat peraga, ya, untuk menemukan kebenaran teorema Pythagoras. Ikuti langkah-langkahnya, kan situ ada langkah-langkahnya.
Gunakan ini, misalnya ini. Coba kalian susun kartu-kartu kecil ini, misalnya di kuning, ya, di kuning, susun. Bisa kamu gunakan pentul, bisa susun saja secara langsung, hanya begini. Ini toh, susun berapa kira-kira ini persegi kuning, sehingga ini penuh. Gitu. Kan begitu kalau mencari persegi toh. Menjawab ini kebenaran teorema Pitagoras untuk membuktikan, gunakan alat peraga ini. Susun misalnya kuning. Berapa di sini kuning, itu persegi kuning. Nah, itu. Cuma nak selesai ini toh, apa nak? Yang mananya nak? Ini kan mau dibuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Caranya gimana? Iya. Mau dibuktikan itu tadi. Di sini. Berapa kuning? Sampai penuh. Toh? Berapa di sini merah? Iya. Digunakan di sini persegi-persegi untuk menutupi persegi ini. Sini kan 3. Toh? Nah, kalau persegi kan berarti 3 juga sini. Berapa kira-kira bisa menutupi ini persegi ini? Itu toh. Begitupun demikian ini. Kan kita membuktikan apakah betul kalau 2 persegi ini, misalnya persegi apa tadi? Persegi A dengan persegi B ini sama dengan luasnya persegi C. Coba jumlah kalau sini 9, misalnya taruh sini berapa? Di sini berapa jumlah ini? Apakah sama banyaknya dengan di sini? Ada tabelnya nak di sini. Misalnya nih. Di sini. Penyiku kuning. Sisi penyiku kuning maksudnya sisi A ini. Berapa di sini isinya? Itu kamu tulis di sini. Hah? Berapa? Misalnya lagi penyiku hijau, luas persegi penyiku ini maksudnya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah selesai ya untuk mengerjakan masalah yang ada di LKPD. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Siapa yang siap? Ya, silakan nak. Untuk nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang dimana hasil diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh teman saya. Berdasarkan definisi teorema Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Untuk membuktikannya seperti pada gambar di sebelah sini. Kuadran sisi miring sama halnya jika sisi lainnya yaitu sisi sebelah sini ditambah dengan sisi lainnya maka akan menghasilkan sisi miringnya. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke. Baik, Bapak akan jelas sedikit ya. Maksudnya tadi itu begini, bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Kuadrat sisi miringnya kan ini yang merah. Banyaknya berapa ini? Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berbentuk persegi ya. Ke sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti langsung saja 5 kali 5 berapa? 25. Nah, coba kita buktikan apakah betul sama kalau jumlah kuadrat sisi yang lainnya. 1, 2, 3. Karena persegi berarti sama-sama 3 sisinya kan? Ini 1, 2, 3. Berarti 3 kali 3 berapa? 9. Ingat 9 yang kuning ya. Sekarang yang hijau. Yang hijau adalah 1, 2, 3, 4. Ya, berarti karena persegi berarti 4 juga ke sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 4 berapa? 6, 16. Sehingga 9 ditambah 16 berapa? 25. Berarti sama dengan yang ini. Berarti terbukti. Kata Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Ya kan? Nah, itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok
2. Oke, silakan duduk, Nak. Terima kasih banyak. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok 3. Ya, bisa kan? Ya, silakan, Nak. Naik semua di atas. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, jawabannya saya akan tulis. Baiklah, itu tadi jawaban yang telah saya tulis. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya kepada di atas. Kenapa bisa mendapatkan 15 sedangkan di sini hanya 9? Oke, silakan kelompok 3 ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Tunggu sebentar, saya menggambar gambarnya dulu. Coba ya, Kak. Ini. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban saya. Dari sini 6 meter kawat yang pertama hanya diambil sepotong saja yang dari 6 dan kawat yang kedua 9 meter yang diambil dari keseluruhan. Jika 9 ditambah 6 otomatis jawabannya 15. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Sudah bisa? Mengerti? Tepuk tangan dulu sebelumnya. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Baik ya, saya akan menjelaskan kembali yang ditanyakan tadi dari kelompok 6 ya. Yaitu ini maksudnya kita cari berapa kawat yang dibutuhkan ya. Ini adalah kawat. Berdasarkan gambar begitu kan? Nah, ini juga C2. Ini C1 dianggap C1 itu kawat pertama. Ini C2-nya sebagai kawat kedua. Sedangkan jaraknya ini ke titik yang ini adalah 8 meter. Dan jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua adalah 9 meter. Jaraknya kawat yang ini sampai di sini 9 meter. Berarti kalau keseluruhan, berarti dijumlah 9 meter panjangnya ini kan, ditambah panjangnya ini 6 meter. Berarti panjang keseluruhannya adalah 15 meter. Ya, begitu maksudnya ya. Berikutnya, itu kelompok 1. Kelompok 1, bisa? Ya. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah wabarakatuh. teman-teman, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, silakan, Nak.
Baiklah teman-teman, itu dia hasil kerja kelompok kami. Saya persilahkan kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Mana ada yang bertanya? Ada? Baik, berdirinya saya di sini, saya akan bertanya pada kelompok di atas. Kenapa bisa A sama dengan akar 576? Hasil tersebut diambil dari 625 kurang 49. Adapun hasil dari 625 adalah dari akar 25. Apakah masih kurang? Bagaimana? Mana? Jawabannya saya terima dengan baik. Kalian lain? Ada lagi pertanyaan berdasarkan itu jawabannya di atas? Ada? Ada lagi? Nggak ada lagi? Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali nak ke tempatnya. Tepuk tangan dulu. Oke, kita perhatikan ya. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras ya. Coba soalnya dibaca nak. Yang ini, bagaimana tadi soalnya? Coba dibaca soalnya nak. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 25 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 7 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Oh iya, salah satu sisi penyikunya yang mau dicari ya. Berarti A, kan yang ditanyakan berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, boleh ya. Berarti tadi panjang benangnya adalah 25 meter. Ya, atau sisi miringnya ya kan. Berarti A kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang salah satu sisinya yang diketahui. Kita misalkan sebagai sisi B. Ya kan. Nah, berarti 7 pangkat 2. Berarti A kuadrat sama dengan, karena 25 kuadrat itu sama dengan 625. 25 ke 25 kan? Dikurang 7 kali 7, karena 7 kuadrat yaitu 49. Nah, ya kan? Anak-anak, kita akan mengevaluasi bersama hasil kerja kelompok kalian ya. Yang kalian kerjakan pada LKPD ya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Dimana di sini membuktikan definisi Pitagoras yang mengatakan apa? Bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Artinya sisi lainnya yang ini maksudnya ya. Kan sisi miring ini ya kan? Sisi miring coba. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau persegi kan pasti sama juga ke sini juga 5. Berarti 5 kali 5 itu 25 ya kan? Nah, selanjutnya di sini 9. 1, 2, 3 karena sini 3, di sini 3 berarti 9 ya kan? Selanjutnya ini 1, 2, 3, 4. Karena 4 ke sini, sisi yang ini berarti di sini juga 4. 4 kali 4 ya, rumusnya untuk mencari luasnya. Sehingga 4 kali 4 adalah 16. Coba kita jumlah. 9 ditambah 16 berapa? 25. Berarti sama dengan di sini 25. Berarti definisi teorema Pitagoras itu adalah benar atau terbukti. Saya dimengerti kan? Bisa. Ya, baiklah anak-anak. Bapak akan membagikan soal tes pengetahuan ya. Secara individu. Jadi dikerja secara individu. Jadi ini waktunya 7 menit ya. Kenapa nak? Belum ada.
Jadi. Ya baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpul. Kumpul di atas di meja. Sini. Baik, baru mulai ya. Baik anak-anak, kita akan membuat kesimpulan secara bersama ya. Berdasarkan apa yang telah dibahas pada hari ini, yaitu tentang teorema Pythagoras. Oke, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan pada pertemuan kali ini? Coba. Ya, silakan. Teorema Pythagoras berbunyi panjang kuadran hipotenusa atau sisi miring pada suatu segitiga siku-siku dengan jumlah kuadran panjang sisi yang lainnya sama dengan panjang sisi yang lainnya. Iya ya, itu ya. Jadi kuadrat sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sekarang anak-anak kita akan melakukan refleksi ya. Dengarkan baik-baik ya. Oke, anak-anak. Hal apa yang anak-anak pahami pada pembelajaran hari ini? Ya, apa nak yang kalian pahami dalam pembelajaran ini? Ya. Yang saya pahami pada hari ini yaitu teorema Pythagoras telah ada sebelum Pythagoras lahir. Pythagoras adalah orang yang pertama mengemukakan secara umum tentang teorinya tersebut. Teorema Pythagoras digunakan bukan hanya untuk pembelajaran, tetapi juga digunakan oleh para pembangun bangunan, misalnya untuk membangun hotel atau apartemen. Tentang pembuktian teorema Pythagoras. Tentang pembuktian teorema Pythagoras. Selanjutnya, yang kedua. Apa yang anak-anak rasakan pada pembelajaran hari ini? Ya, yang ketiga, apakah ada hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini? Oke, apakah anak-anak dapat menangkap penjelasan yang Bapak berikan dengan baik? Oke, selanjutnya. Bagaimana menurut anak-anak media yang digunakan hari ini? Ya, ada yang menarik, ada yang bagus, ya. Mungkin ada yang tidak senang, ada? Ya. Jadi Bapak sebentar akan bagikan ya. Bagikan ini kalian jawab ya, karena ada mungkin yang tidak bisa kemukakan secara langsung ya. Yang dirasakan. Jadi anak-anak tulis saja langsung di sini ya. Sebentar, bagikan ya. Oke. Baiklah anak-anak. Untuk memperdalam pemahaman kalian, sebaiknya kalian mencari informasi baik itu di perpustakaan ya, dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, ataukah mencari melalui web atau menggunakan internet. Ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai lingkaran. Ya. Dan sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Coba satu orang pimpin doa. Nurhalisa bisa? Ya, silakan. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nak keluar ya. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya.